Yo minasan, konnichiwa. Minasan wa o genki desu ka? Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Hai, sore dewa. Nihongo no jugyo o hajimemasu. Kyou mo yoroshiku onegai shimasu. Kalau begitu kita langsung saja mulai pembelajaran bahasa Jepang. Maka dari itu mohon kerjasamanya ya. Oke, kemarin kita sudah bahas mengenai aturan penggunaan hiragana dan katakana. Nah, setelah itu kita lanjut ya ke bab satu, lebih tepatnya kotoba bab satu dari buku Mina no Nihongo 1. Oke, apa itu kotoba? Kotoba itu adalah kosakata ya minasan. Oke, sebelum bahas grammarnya, kita selalu menyertakan ya, mendahulukan kotobanya gitu. Oke, bagaimana saja kotobanya? Ayo kita bahas. Nah, kotoba ini sudah saya susun sedemikian rupa dari buku Mina no Nihongo ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir ya. Oke, di sini ada bahasa Jepang ya. Ini Nihongo, bahasa Jepang. Dan di sini artinya, terjemahannya ya. Oke, dimulai dari sini. Watashi. Watashi artinya saya. Oke, di bawahnya lagi ada watas tachi. Nah, ini ditambah tachi, berubah artinya dari saya menjadi kami atau kita ya. Watas tachi artinya kami atau kita juga bisa. Lanjut, ada anata di sini. Anata artinya Anda atau kamu ya. Bisa Anda, bisa kamu. Lanjut di bawahnya lagi ada anohito. Anohito artinya orang itu. Di bawahnya lagi ada ano kata. Ano kata, dia artinya sama aja kayak orang itu minasan. Cuma ano kata ini dia lebih sopan. Ya, jadi bisa diartikan beliau ya. Lebih sopan. Beliau. Oke, lanjut di bawahnya ada minasan. Minasan itu semuanya ya. Maksudnya semua itu lebih ke Anda sekalian. Gitu ya. Lanjut ini ada san. San itu digunakan untuk ini ya teman-teman, misalnya teman-teman ketemu orang yang baru dikenal, belum deket, nah minasan bisa pakai san. Terus di sini dikasih nama orang baru san. Misalnya Sakura-san. Sakura-san. Nah, nanti artinya itu bisa artinya tuan, nyonya, atau saudara dan saudari ya. Gitu. Oke, maksudnya saudara dan saudari di sini bukan saudara kandung ya. Lebih ke orang asing ya, orang yang belum dekat sama kita. Nah, kita pakainya ini gitu ya. Misalnya Sakura-san jadi artinya Tuan Sakura atau saudara Sakura. Terus ada siapa contohnya ya? Lulu. Lulu-san. Lulu kan nama orangnya perempuan ya, jadi bisa diartikan nyonya, nyonya Lulu atau bisa diartikan juga saudari Lulu. Gitu ya. Ini sapaan ini bisa kita pakai untuk orang yang asing bagi kita ya, baru dikenal, terus orang yang kita hormati, gitu ya. Lanjut di bawah ada Chan. Chan. Chan ini sebenarnya panggilan akrab ya, atau bisa juga panggilan untuk anak kecil ya, untuk orang yang usianya di bawah kita. Chan ya. Oke, Sakura Chan misalnya, Sakura Chan, Dek Sakura gitu ya. Ini biasanya untuk orang-orang yang kita akrab ya. Chan. Oke, lanjut di bawahnya ada kun. Sebenarnya kun ini dia sama aja ya kayak Chan. Dia juga panggilan akrab. Tapi ini untuk laki-laki ya minasan, untuk laki-laki. Kun. Tapi di minasan kalau di Jepang untuk penggunaannya kun ini bisa juga sih untuk perempuan. Tapi untuk yang akrab ya, misalnya udah akrab sama si Lulu, lulusan, dia pakainya Lulu Kun ya. Padahal setahu teman-teman kun itu kan untuk laki-laki. Nah, kun juga sebenarnya bisa untuk perempuan, tapi untuk yang akrab saja ya. Gitu. Jadi tidak pandang gender sebenarnya. Tapi ini lebih umum dipakai untuk laki-laki saja. Seperti itu. Lanjut ada Jin. Jin.
Jin digunakan untuk penggunaan orang kebangsaan ya. Jadi ini kita kasih nama orang di sini, di sebelumnya. Maaf, nama negara. Nama negara di sini, baru ditambah Jin. Gitu. Contohnya, Indonesia Jin. Artinya orang kebangsaan Indonesia atau orang Indonesia. Gitu lebih gampangnya. Terus apa lagi? Nihon ya, Nihon Jin. Orang Jepang. Orang berkebangsaan Jepang. Sama saja artinya ya. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Kotoba selanjutnya. Oke, di sini ada kotoba sensei. Sensei, ini dibaca panjang ya, vokal. Sensei, artinya guru. Di bawah ada kyoshi. Kyoshi, panjang, kyo-nya shi. Kyoshi, artinya guru juga. Bedanya apa? Kalau sensei itu lebih tepatnya untuk panggilan ya. Misalnya memanggil guru. Sensei, sumimasen. Gitu ya. Guru, permisi gitu. Tapi kalau kyoshi dia lebih tepatnya untuk profesi ya. Lebih profesi. Gitu. Misalnya profesi saya adalah sebagai guru. Nah gitu. Kalau ini sensei lebih ke buat panggilan. Kalau di anime saya sering dengar sensei juga bisa dipakai buat manggil dokter ya minasan. Gitu. Sensei gitu. Bisa buat manggil dokter juga. Gitu. Lanjut di bawahnya ada gakusei. Siswa ataupun mahasiswa ya sama saja. Bisa siswa, bisa mahasiswa. Di bawahnya ada kaishain. Kaishain. Artinya pegawai perusahaan. Lanjut di bawahnya ada shain. Pegawai. Nah, di sini minasan, shain di sini lebih tepatnya digunakan sebagai ini ya, apa namanya? Kita tambahkan nama perusahaannya baru tambah shain. Misalnya Trans TV no Shine, pegawai perusahaan Trans TV gitu. Jadi ada apa namanya di belakangnya itu, di sebelumnya itu ada nama perusahaannya, terus tambah no, terus tambah Shine gitu. Contoh lagi, Indofood no Shine, pegawai perusahaan Indofood. Jadi kalau yang Shine ini harus dibarengi nama perusahaan. Kalau yang Kai Shine dia nggak usah ya. Ini berdiri sendiri, artinya pegawai perusahaan. Lanjut ada bawahnya ginkoin. Ginkoin. Artinya pegawai bank. Ginko sendiri artinya bank ya. Ginkoin pegawai bank. Lanjut di bawahnya ada isha. Isha. Nah ini isha itu dokter. Lanjut bawahnya ada kenkyusha. 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 Artinya peneliti. Lanjut di bawahnya ada engineer. Nah, ini dari bahasa asing ya. Engineer, artinya insinyur atau teknisi. Lanjut di bawahnya ada daigaku. Daigaku, universitas. Kampus juga bisa kok, sama saja. Lanjut ada byoin. Byoin, artinya rumah sakit. Lanjut ada denki. Denki, artinya listrik. Oke, kita lanjut ke kotoba selanjutnya. Nah, ini nama-nama negara minasan ya. Oke, ini ada kotoba ya, nama negara tapi pakai katakana. Dibacanya Amerika. Amerika. Artinya Amerika minasan. Lanjut ada Igirisu. Igirisu, Inggris. Lanjut ada Indo. Indo artinya India. Baru di bawahnya ada Indonesia ya. Ada nesianya. Artinya Indonesia. Lanjut ada Kangkoku. Kangkoku artinya Korea. Lanjut ada Thai. Thai. Thailand. Di bawahnya ada Chugoku. Chugoku. Chu-nya panjang. Baru Goku. Chugoku. Artinya Cina. Lanjut di bawah ada Doitsu. Doitsu artinya Jerman. Bawahnya lagi ada Furansu. Furansu. Prancis. Di bawahnya lagi ada Brazil. Brazil.
Oke, nah negara-negara ini bisa minasan kasih jin ya di sini di setelah nama negaranya tambah jin, nanti artinya orang Amerika. Igirisu jin, orang Inggris. Indo jin, orang India. Gitu ya. Oke, minasan. Kotobanya cukup sekian saja. Ini keseluruhan dari Kotoba bab 1 Minano Nihongo. Harap dihafal ya. Hai minasan, kore de Nihongo no jugyo wa owarimashita. Otsukare sama deshita. Nanti kita lanjut ke grammar ya, ke bunpo. Gitu. Ja minasan, hai, kore de owarimashita. Ja ne.